Framework. Hari ini RUPS anak usaha yang berdiri tahun 2004 dalam bidang jasa pelatihan, research center dan business consultant. Perusahaan ini kecil organisasinya, hanya terdiri dari 13 orang, 8 staf, 3 manajemen, 2 direksi. Kantor kami juga kecil, hanya di lahan 100 M2, bangunan 80 M2, di Rawamangun, Jakarta Timur. Salah satu kebanggaan kami adalah aset tersebut sudah milik. Jadi walaupun kecil, sudah milik, itu penting. Karena kalau sewa berat berbisnis di zaman seperti saat ini, di mana uang hanya berputar di BUMN. Misalnya ada bayaran tagihan yang mundur sedikit saja oleh pelanggan, terasa langsung karena karyawan bisa nggak gajian, atau cicilan aset bisa nggak kebayar. Sangat sensitif dan alhamdulillah urusan ini tidak ada masalah. Salah satu faktor kita sering kalah tender karena kita tidak punya framework. Mei 2017 kemarin, ulang tahun ke-13. Kami mereview banyak hal di mana pertama kami mereview perjalanan 13 tahun tersebut di awal RUPS ini. Selain diskusi tentang RKAP, Rencana Kerja dan Anggaran 2018, ada hal yang panjang kami diskusikan yaitu tentang framework. Mitra saya yang mengelola perusahaan ini 9/5 dalam daily operation memberikan masukan. Di dalam kami beradu tender dengan kompetitor sebagai penyedia jasa profesional ini, maka klien-klien banyak bertanya tentang framework. Salah satu faktor kita sering kalah tender karena kita tidak punya framework. Saya cukup tertohok dengan informasi tersebut. Ia pun melanjutkan info tersebut. Begini mas, kompetitor semua menggunakan framework dari sebuah lembaga reputable tingkat dunia. Mereka frameworknya pakai Kotler, Philip, pakai Covey, Stefan, pakai Six Sigma, atau juga memakai framework Peter Senge. Kita pakai apa mas? Selama ini kita pakai Paul Ekman, tapi jujur deh, nggak pas banget buat manajemen. Apa ke depan kita pakai Paul Krugman teman Mas Wowick? Apa mau pakai Danny Rodrik teman Pak Peter? Science paper mereka kuat banget. Bagaimana? Karena rasanya dalam 10 tahun ini, Covey lagi, Kotler lagi, Nice Beat lagi, ya Seven Habit lagi, itu saja diputar. Putar dalam berkompetisi di dunia korporasi. Ada lokalan punya Ari Ginanjar, tetapi itu bukan kita banget. Beda framework kita. Ada solusi, ada lokalan punya Ari Ginanjar, tetapi itu bukan kita banget. Belum saya menjawab, dia melanjutkan lagi komentarnya. Bayangkan, masak sih dunia bisnis dan manajemen sudah bergeser jauh, kita masih pakai teori manajemen praktek itu-itu saja. Sementara kalau akademisi berbasis kampus, teori wacananya enak dibaca, enak didengar di seminar, asik diajarkan di kelas namun dipraktekkan, jauh. Demikian mitra saya nyerocos panjang, entah mengapa saya agak murka dengan cerita ini. Dalam hati saya, memang nggak ada ya, research paper asli Indonesia, asli manajemen Indonesia yang bisa mendunia. Memang tidak ada ya, sebuah framework asli Nusantara yang bisa kita persembahkan kepada dunia manajemen dan bisnis yang terdiri dari research paper yang baru dan breakthrough. Saya tertantang. Saya ini rasanya 25 tahun berbisnis, harusnya sudah bisa buat framework asli Nusantara. Mengapa tidak? Buktinya hutang berbilang ratusan miliar di zaman kas kering dimakan BUMN, tetap ada solusi tuh. Sontoloyo saya kumat. Di zaman properti mati semu seperti saat ini, tanah makrak di mana-mana milik grup saya, kita bisa keluar juga dengan cara asimetri. Oil and gas dihajar BUMN, kita bisa keluar dengan strategi private investment masuk. Pajak mencekik, kita bisa keluar dengan hutang dibesarkan keluar negeri, sehingga cost kita naik sehingga pajak nggak menjangkau. Saya ini rasanya 25 tahun berbisnis, harusnya sudah bisa buat framework asli Nusantara. Sektor usaha atas dicekik BUMN Rinso dan FDI Foreign Direct Investment dimotori Cina, dikawal LBP memakan banyak daging di atas, kita turun ke bawah main bisnis retail. Dalam bisnis, kita sudah cukup thick face black heart, cukup fleksibel, lincah dan culas menghadapi BUMN, dan bermanuver melawan pejabat dan politikus yang ingin berkuasa di 2019. Kita terkadang meledekin Pertamina yang rugi 12 triliun gara-gara melayani BBM satu harga. Salah manajemen lu.
Memang benar di Papua harga BBM sama dengan di Jawa saat ini, tetapi Pertamina katanya rugi 12 triliun, nyahuk lu. Padahal kalau ditanya ke kita, memang ada cara untuk bisa satu harga BBM di seluruh Indonesia tetapi nggak rugiin Pertamina? Ya adalah caranya. Yang ngapain kita kasih tahu? Menteri bukan, pejabat bukan, ditanya enggak sama pengusaha. Lah ngapain dikasih tahu? Kalaupun ada komentar, ganti tuh Jonan, ganti tuh bos sumber daya LBP. Nggak ganti, kalah lo di 2019. Bener deh, niat Pak Jokowi itu bagus. Dipraktekannya salah semua oleh menterinya. Capek deh. Dan kenapa kita dengan pengalaman yang unik, keras dan tertekan namun bisa survive, mengapa hal ini tidak dijadikan framework baru? Ini world class management kok. Demikian saya mencari pembenaran. Karena saya tertantang harus memiliki framework. Masak kita pakai teori manajemen asing melulu. Masak guru besar kampus ternama UI, ITB, UGM, buat framework bisnis yang bisa world class sih? Masak hanya membeo teori orang, asing lagi. Mana tuh para PhD, para doktor karyanya yang kuat, research-nya, yang kuat papernya, yang proven metodenya? Mana? Saya tercenung lama, terdiam lama. Kemudian saya mengambil laptop ini, saya mulai menulis Framework Business, Clock and Compass. Mulailah saya menulis pendahuluan sebagai pembuka Science Papers. Framework Business Management ala Sontoloyo dimulai. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.